Hai guys, welcome back to another episode of my YouTube channel. Sama aku Eka, dan hari ini aku bakalan ngebahas tentang modal yang aku keluarkan ketika aku melamar Australia Award Scholarship. Pasti kalian nunggu-nunggu dong, karena ada juga yang nanya ke aku, Mbak Eka, berapa sih modal yang Mbak Eka keluarkan selama ngikutin seleksi ataupun ya selama perjalanan Mbak Eka hunting si scholarship ini. So guys, aku bakalan bahas ke kalian lengkap banget di video ini, so pastiin kalian nonton sampai selesai. Dan jangan lupa subscribe dong, dan juga share ke teman-teman kalian atau ke orang tua kalian yang masih ragu-ragu, bener gak sih modalnya sedikit atau bener gak sih modalnya banyak kalau daftar beasiswa Australia Award Scholarship ini. So, terus aja nonton video ini, dan maaf kalau misalkan pandangan aku gak fokus ke kamera karena aku adalah seorang tunanetra total. So, here we go. Guys, kalau kalian pengen dukung campaign isu-isu disabilitas yang aku lakuin, please ya, klik tombol subscribe dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan jangan lupa like and share biar yang lainnya juga pada tahu tentang isu ini. Dan kalau mau tanya-tanya boleh kok komen. Oke guys, selamat menonton ya, and thank you so much. Oke, mungkin aku kasih brief overview dulu tentang beasiswa apa yang aku dapat dan tetek bengeknya gitu ya. Karena mungkin gak semuanya nonton video-video aku yang udah puluhan hampir 100 itu, so aku bakalan kasih tahu dulu overviewnya, oke? Jadi aku di sini karena beasiswa Australia Award Scholarship, dan juga aku adalah seorang tunanetra, jadi penerima beasiswa dari kalangan disabilitas, dan juga aku kuliah di Flinders University di Adelaide, South Australia. Mungkin itu brief overviewnya ya. Nah, sekarang kita masuk ke modal yang aku keluarkan. Kita bakalan mulai modalnya itu dari masa-masa pendaftaran. Oke guys, jadi tahap pertama pendaftaran. Oke, untuk pendaftaran ini nih, tahap pertama pendaftaran ini aku modalnya berapa ya? Bisa dibilang modal aku itu nggak ada. Kok bisa? Iya, gini rinciannya. Jadi modal awal aku daftar itu kan online nih, ya kan? Jadi kalau kita ngedaftar AAS, Australia Award Scholarship, kita itu harus ngakses sebuah website dan kita harus bikin akun di situ, and it's free. Jadi nggak dikenakan biaya apapun. So di sini zero modal, oke guys? Jadi nol modalnya, 0 rupiah. Tapi kan ada internet, nah paling kalian harus ngemodalnya internet doang. Tapi kalau misalnya nggak mau beli internet juga nggak apa-apa, kalian bisa nebeng di rumah teman kalian kayak aku. Aku waktu itu nebeng di rumah someone special, my Ical gitu ya. Di rumahnya Ical tuh ada wifi, so aku nebeng di rumahnya dia. So internetnya gratis dong. Terus juga modal lainnya apa ya? Palingan ngasih Ical jajanan doang, itu pun paling cuman kayak 10.000 atau 20.000 kayak beliin apa sih, minuman atau apa gitu. Yang ada aku juga yang dikasih banyak sama dia, kayak dikasih ayam goreng apa, karena aku sleeping over di rumahnya Ical gitu ya. So sekali lagi untuk proses pendaftaran zero modal. Nah guys, jadi bisa dibilang modalnya itu zero untuk pendaftaran tahap pertama, yaitu online registration. Tapi you have to keep this in mind nih ya, informasi yang bakalan aku share ke kalian, yaitu tentang informasi tentang IELTS atau TOEFL, yaitu sertifikatnya yang harus kalian hold sebelum kalian melakukan online registration. Apa itu Eka? Itu adalah sertifikat gitu ya. Jadi gini, salah satu syarat untuk ikut AAS adalah mengumpulkan sertifikat penguasaan bahasa Inggris, boleh TOEFL atau IELTS gitu ya. Nah, kalau ngomongin IELTS atau TOEFL, dari mana kalian dapat sertifikatnya kalau kalian nggak ikut tes, oke? Dan gimana kalian bisa ikut tes kalau kalian nggak bayar? So, di sini modal yang perlu kalian pikirin juga adalah modal ikut tes penguasaan bahasa Inggris, TOEFL atau IELTS ya. Aku agak lupa biaya TOEFL IELTS itu berapa, cuman di sini TOEFL-nya itu harus ITP. Zaman aku dulu tuh TOEFL-nya tuh untuk tunanetra ya, di salah satu kampus di Semarang itu dia menjatuhkan harga Rp750.000. Tapi untuk regular partisipan cuma Rp450.000. Aku nggak tahu sih sekarang berapa ya. Kalau IELTS tuh juga jutaan sih setauku. So di sini kalian harus perhatikan kalau mau melakukan pendaftaran Australia Award Scholarship, kalian harus memikirkan tentang tes penguasaan bahasa Inggrisnya yang
tesnya itu mahal, belum lagi kalau kita belum memenuhi syarat. Ya, misalkan kayak disabilitas itu harus 5 IELTS-nya. Kalau masih 4 berarti kita harus cari lagi dong, tes lagi dong. Mahal kan biayanya. Nah, itulah yang kalian harus pikirkan. Kebetulan kalau aku ini tesnya dulu gratis karena aku ikut sebuah program yang diadakan juga sama pemerintah Australia, yaitu English Language Training Assistance atau ELTA yang dilaksanakan di Bali. So aku ikut ELTA, jadi aku dibiayai untuk ikut pelatihannya selama 3 bulan. Aku juga dibiayai untuk ikut tesnya. So sertifikat yang aku dapatkan ketika itu bisa aku pakai untuk melamar Australia World Scholarship gitu. Oh ya, sedikit tambahan informasi nih tentang ELTA. ELTA itu sebetulnya English Language Training Assistance untuk mereka yang berasal dari Indonesia Timur. Tapi juga diadakan untuk disabilitas di seluruh Indonesia. So, aku bisa ngelamar ELTA itu. Dan ELTA ini aku ikut yang periode atau gelombang kedua, angkatan kedua. Karena ketika angkatan 1 tuh aku masih kuliah S1, jadi aku nggak bisa ikut. So, gitu guys. Jadi aku saranin ke kalian ya, kalau misalnya kalian mau ngelamar Australia World Scholarship, kalau kalian punya uang dan kalian ngerasa mampu 1 kali tes dan dapat sertifikatnya, kalian langsung aja daftar Australia Awards-nya dan tes IELTS secara mandiri. Cuman kalau misalkan kalian ngerasa, oh my god, I don't have money, that's okay. Kalian bisa ikut ELTA dulu, kayak aku dulu. Jadi sebelum aku ngelamar Australia World Scholarship, aku ikut English Language Training Assistance program dulu, ELTA program di Bali selama 3 bulan. Dan it work. Aku dapat IELTS yang lumayan lah ya, 6,5 gitu kan. Sedangkan AAS itu mintanya cuma 5, so it's just more than enough gitu. Gratis pula tes IELTS-nya, so sekali lagi itu meringankan biaya aku ketika aku ingin melakukan online registration atau pendaftaran si AAS ini. Ya, dan sekali lagi aku ingetin ke kalian, berkali-kali aku ingetin juga ke teman-teman aku yang ngobrol sama aku, kalian jangan miskonsepsi gitu, jangan salah persepsi tentang ELTA dan AAS. ELTA adalah program yang berbeda dari AAS, jadi bukan berarti kalian lolos ELTA, kemudian automatically langsung lolos AAS dan terbang ke Australia. No. Kalian lolos ELTA bukan berarti kalian lolos AAS. Ingat itu. Yakin nih kak? Yakin. Karena ada beberapa temen aku disabilitas juga, mereka lolos ELTA. Tapi ketika mereka ngedaftar AAS, no zong. Mereka belum beruntung dan belum bisa berangkat ke Aussie, belum bisa lolos gitu. Jadi jangan miskonsepsi ya guys. Jangan salah sangka gitu loh, mentang-mentang lolos ELTA very confident dan bilang, oh my god, sebentar lagi aku bakalan pergi ke Aussie. No, kalian jangan kepedean dulu. Kalian harus tetap melakukan sebuah seleksi, beberapa seleksi untuk akhirnya menjadi penerima beasiswa Australia World Scholarship. Nah gitu ya guys, jadi online registration alias tahap pertama seleksi AAS, aku zero modal, cuman modal si Ical aja, ngasih Ical jajanan 10 atau 20 ribu gitu. Dan juga apa ya, palingan nyeken juga aku nggak ada bayar sih, nyeken dokumen itu nggak bayar karena aku ada scanner gitu, jadi tinggal scan aja. Oh iya, aku lupa, ada sih sebenarnya modal satu yang aku keluarin, yaitu ngemodal untuk menerjemahkan, kalau nggak salah menerjemahkan birth certificate aku. Jadi syaratnya AAS ini dokumen-dokumen itu harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Tapi sebenarnya sih boleh kalau misalkan diterjemahkannya nanti ketika kalian udah lolos AAS. So di sini AAS itu tidak menyusahkan kalian guys. Jadi nggak disulitkan sama sekali kalian harus nerjemahin sebelum kalian terpilih. No, tapi itu pilihan kalian. Kayak aku dulu, aku pengen nerjemahinnya sebelum aku lolos gitu kan. Jadi aku waktu itu bayar untuk nerjemahin birth certificate sama apalagi gitu ya, itu kayak sekitar 150 ribu apa ya, kalau nggak salah nih, kayak nerjemahin dokumen-dokumen gitu 150 ribu. So in total mungkin less than 200,000 ya, traktir Ical sama nerjemahin birth certificate itu di bawah 200 ribu modalnya. Ada lagi nggak sih kak? Let me think. Ada lagi nggak ya modalnya? Nerjemahin. No, untuk tahap pertama online registration aku nggak ngeluarin modal lain lagi selain tadi
20.000 buat icel sama 150.000 untuk nerjemahin dokumen. So in total less than 200,000 rupiahs. Murah kan? Well, moving on to the second level. Level yang kedua yaitu seleksi yang kedua di beasiswa Australia World Scholarship. Jadi waktu itu alhamdulillah, thank to Allah gitu ya, aku lolos seleksi pertama guys. Jadi online registration dengan modal yang sangat murah, less than 200,000 rupiah, bahkan bisa di-reduce lagi kemurahannya tergantung kalian. Kalian kalau misalkan nyuruh ayahnya atau pacarnya nggak perlu nraktir kayak aku nraktir Icel, it could be cheaper gitu ya, bisa jadi lebih murah. Oke? Nah, alhamdulillah aku lolos seleksi pertama. Jadi aku lolos, dinyatakan sebagai seseorang dari sekian ribu, dari kayak hampir 6.000 peserta gitu. Aku lolos menjadi 600 orang peserta kalau nggak salah. Aku rada mikir nih ya, jadi dari sekian ribu itu, dari 6.000-an peserta gitu, aku disaring dan aku lolos menjadi 600 peserta. Jadi untuk seleksi kedua, tahap joint selection test atau kayak interview, oke? Nah untuk interview ini kita coba yuk reng modalnya berapa? Well, modalnya itu berapa ya? Modalnya oke, aku rinci gini aja. Jadi AAS ini ketika zaman aku ya, mungkin sekarang juga masih sama, itu kita dibiayai tiket pesawat flying from domisili kita atau tempat asal kita ke tempat tes. Kebetulan waktu itu aku tinggal di Bangka, di Pulau Bangka, sekitar 45 atau 50 menit terbang naik pesawat ke Jakarta gitu ya, dan tes aku juga diadakan di Jakarta di Indonesia Australia Language Foundation Jakarta di Plaza Kuningan kalau nggak salah nama tempatnya. Nah aku tuh dibiayain guys, jadi tuh dibiayain tiket pesawatnya. Pulang pergi ya kak? Yes, pulang pergi. Sama pendamping? Yes, sama pendamping. Jadi aku waktu itu sama mama. Jadi aku sama mama dibiayain terbang ke Jakarta pulang pergi untuk melaksanakan tes joint selection test itu. Pendamping dibiayain, tiket pesawat Garuda Indonesia dibiayain. Di sana juga ketika tes aku juga dapat uang untuk nginep. Pokoknya dikasih jatah kayak 400.000 kalau nggak salah ya. Jadi aku dapat biaya 400.000 untuk menginap sama untuk makan lah. Pokoknya aku dapat 400.000 gitu untuk, seingatku ya. Jadi pesawat dan penginapan nggak dibiayain pribadi, tapi dibiayain sama si Australia World Scholarship. Yeay, enak banget kan? Nah gitu, jadi nggak ada modal yang aku keluarin kecuali modal taksi. Jadi aku dari rumah aku menuju bandara di Pati Amir Bangka gitu ya, aku perlu ngeluarin duit sendiri buat taksi sekitar kalau nggak salah 35.000. Oke, ini modal yang pertama untuk seleksi yang kedua, yaitu 35.000 biaya naik taksi. Berikutnya nyampe Jakarta, dari Jakarta situ menuju penginapan, aku ngeluarin guys sih Eka, ngeluarin seharusnya buat taksi, tapi aku dijemput sama saudara aku dan aku nggak bayar. So, zero modal. Jadi so far baru 35.000 modalnya. Terus waktu itu aku nginep di Airy, dibantu sama Andira Pramatiasari, sahabat aku, temen aku yang cantik dan baik. Dia baik banget, dia bantuin aku pesenin Airy room segala macem, ngasih info karena emang dia rumahnya daerah situ kan. Oh ya, check out juga ya videonya Dira, namanya Keralibra. Di situ dia juga banyak nge-share info-info yang seru-seru, menarik juga. So please go for it dan subscribe YouTube channelnya Andira, oke? Untuk makannya, aku makan selama 2 hari ya kalau nggak salah ya. Selama 2 hari itu mungkin sih bisa di total anggap aja berapa ya, 100.000 apa 150.000 gitu kali ya. Anggaplah 150.000 deh makan berdua sama mama gitu untuk 2 hari. Makan atau beli minum gitu-gitu ya, 150.000 tambah tadi taksi 35.000, berarti 185.000. Terus pulang pergi ke mana tuh namanya, ke Plaza Kuningannya ya, naik taksi juga dong, naik Grab online taksi gitu. Mungkin sekitar, aku lupa ya, mungkin sekitar 30.000
no, kayak 50.000 kali ya. So modal yang kedua yang aku keluarkan untuk tes di Jakarta itu sekitar 200.000 lebih, kayak 250.000 gitu kalau nggak salah. Ya hampir 250.000 lah. Gimana? Murah atau mahal? Murah sih menurut aku sih. Alright, jadi biayanya untuk tahap kedua cuma kayak 250.000-an gitu untuk pergi mondar-mandir dan makan di Jakarta. Sekali lagi, biaya penginapan dan juga biaya pesawat dibiayain sama Australia World Scholarship, so you don't need to spend any pence gitu ya, nggak perlu any pence, any pennies, any cents gitu, nggak perlu. Terus juga yang perlu kalian ingat di sini adalah apa ya? Kalian harus biayain dulu sendiri semuanya. Jadi modalnya tuh reimbursement. So di sini yang perlu kalian pikirkan juga, walaupun kalian itu dibiayai sama Australia World Scholarship, tapi kalian itu harus berpikir dulu. Kalian harus berpikir gimana caranya beliin dulu tiketnya. Gimana caranya untuk pesen dulu penginapannya, karena you have to use your own money first. Jadi kalian harus pakai duit kalian sendiri, baru setelah kalian melaksanakan tugas kalian untuk tes di sana, kalian bakal dapat pengembalian atau reimbursement dari Australia Awards in Indonesia. Ya, jadi itu perlu diingat. Dan waktu itu aku dibantu lah sama keluarga dan juga sama Andira, baik banget, dia bantuin aku pesenin segala macam. Love you Dira. Nah, oke, sekarang kita lanjut ke modal berikutnya, modal yang ketiga guys. Jadi setelah aku ngikutin joint selection team gitu, aku dinyatakan setelah sekian lama menunggu ya, berapa bulan, 1 bulan lebih gitu, aku dinyatakan lolos sebagai penerima beasiswa Australia World Scholarship. Yeah, alhamdulillah. Gitu, jadi aku lolos, dinyatakan, dapat email tengah malam gitu, congratulations, kamu menjadi salah satu penerima beasiswa Australia World Scholarship. Aku nggak tahu kenapa, aku kalau misalnya dapat pengumuman tuh selalu tengah malam, I don't know why, dan aku sangat bahagia banget. Tapi ada beberapa hal yang kamu harus lakukan, Eka. Yang pertama, kamu harus meng-approve dan menerima surat tawaran dari Australia Awards itu dengan menyatakan, yes, saya setuju menerima beasiswa ini dan saya siap melaksanakan pre-departure training di Bali atau di Jakarta. Oke, jadi ada kayak offer letter gitu yang harus kita tanda tangani. Nah, sekarang kita masuk ke modalnya. Oke, modalnya. Kita harus mengembalikan si surat ini ke Australia World Scholarship. Nah, seingat aku waktu itu mengembalikannya itu lewat email juga, dengan membalas email tersebut, tapi harus dibubuhi dengan tanda tangan dari kita gitu ya. Nah, ketika itu aku ngemodal hanya untuk scan dokumen, seingat aku ya, dokumen si suratnya itu mungkin sekitar 5.000 rupiah. Jadi untuk modal pertama ini nih, ketika mau bilang yes menerima beasiswa ini, itu aku 5.000 rupiah aja, murah meriah. Gitu ya, lipstick aja harganya mahal, hampir 200.000 gitu. Ini murah banget, 5.000 modal untuk pergi ke Aussie. Ya dong, karena cuman nyeken sama ngeprint doang gitu. Ya udah, 5.000 rupiah, itu rincian yang pertama ya guys. Nah, berikutnya lagi setelah bilang yes, aku itu harus melengkapi dokumen-dokumen. Oke, dokumen yang harus aku lengkapi adalah yang pertama adalah surat kelakuan baik. Surat kelakuan baik yang dikeluarkan oleh Polda. Ya, karena aku KTP-ku masih Jawa Tengah, so aku harus pergi ke Polda yang ada di Semarang. Dan ya di sana nggak bayar atau bayar ya, seingatku nggak bayar deh, tapi aku kayak bayar di Polres, kalau nggak salah di Polres itu hanya untuk uang, dia nggak minta sih kayaknya, tapi kayak untuk masukin kas di kepolisian atau apa, I don't know, aku lupa, kayak 35.000. Jadi tadi 5.000 tambah 35.000 jadi 40.000 aja. Ya, kayak aku dapat surat dari Polda. Selain itu juga aku selain ke Polda, aku pergi ke dokter mata karena aku harus melengkapi surat pernyataan dari dokter yang menyatakan bahwa aku adalah disabilitas netra. Aku adalah seorang tunanetra. So aku pergi ke salah satu klinik mata di daerah Candi di Semarang. Waktu itu dokternya Dokter Vivin, dia dokter terkenal yang udah kenal tunanetra juga, yang ahli glukoma gitu ya.
So aku ketemu dokter Vivin, dia juga masih ingat sama aku. Terus ke Bu Vivin ini aku bayar kalau nggak salah kayak bayar untuk kliniknya aja 100.000 gitu. Jadi in total apa ya? Udah sih itu doang in total. Jadi aku bayar sekitar pokoknya untuk biaya aku ngurusin surat kelakuan baik sama ke dokter mata itu sekitar in total sama dokumen 140.000 aja. Murah kan? Coba aku inget-inget lagi, ada nggak ya yang lain yang aku harus keluarin biayanya? Sebenarnya ada sih, kayak misalkan aku diantar sama teman gitu ya, kayak traktir dia makan, terus juga mondar-mandir beli bensin gitu. Cuma ini sih nggak esensi ya guys ya, karena kalian bisa diantarin pacar kalian mungkin, atau ibu kalian, ayah kalian, gitu-gitu. Cuman untuk yang modal beneran intinya ya segitu aja, 5.000 plus 35.000 plus 100.000, jadi 140.000 aja. Well, untuk tahap modal awal nih sebelum aku ikut pre-departure training, modal yang aku keluarkan in total lupa. Oke, yang terakhir tadi 140.000, terus yang sebelumnya itu di bawah 200.000, kayak 170.000-an gitu. 170 tambah 140 berapa guys? 310 ya? 310 sama aku makan di Jakarta sama taksi 200 berapa tadi? Lupa. 200, pokoknya 310 sama 200 sekian, ya kurang lebih 500 lah, atas bawah lah ya. Jadi kurang dari 600.000 modal aku dari pertama kali daftar Australia Awards sampai akhirnya sebelum berangkat pre-departure training. Jadi dari tahap seleksi pertama sampai dinyatakan lolos cuma kurang dari 600.000 aja biaya yang aku keluarkan. Dan ini sebenarnya bisa tergantung dari individunya masing-masing. Kalau misalnya kalian bisa ngirit atau misalnya kalian ya nginep di saudara atau gimana lah ya, pokoknya kalian bisa membuat biaya ini jauh-jauh lebih ditekan lagi, lebih murah lagi. Cuma in my case ya segitulah, sekitar 500.000 lebih dikit. Murah kan? Tapi kalian tau gak sih yang aku dapat di sini? More than 500,000 rupiah guys. Jadi worth it banget ikut Australia Awards Scholarship. Oke deh guys, mungkin kali ini aku sharing modalnya atau cerita pengalaman pribadi aku ikut selection Australia Awards-nya cukup sampai di sini aja. Jadi ini dari awal sampai sebelum pre-departure training. Tapi nanti di next video aku bakalan sharing gimana biaya yang aku keluarin selama ikut pre-departure training dan juga pasca pre-departure training alias sampai akhirnya berangkat ke Aussie. Oke, makanya pastiin kalian subscribe YouTube channel ini dan dukung aku terus karena I'm doing a campaign right now. Dan kalian bisa jadi part of this campaign dengan cara subscribe YouTube channel aku. Kalau mau tanya-tanya juga boleh komen atau ke Instagram aku. Jangan lupa juga like and share, siapa tahu di luar sana ada banyak yang ngebutuhin informasi ini. Well, di akhir video ini aku cuma mau bilang, yuk buruan join Australia Awards Scholarship karena kalian bakalan dapat banyak manfaat dengan ikut Australia Awards Scholarship ini. Dan juga untuk disabilitas di Indonesia, nggak usah takut untuk ikut Australia Awards Scholarship karena kalau misalkan kalian bawa pendamping, semuanya juga bakalan di cover. So, yuk come join Australia Awards Scholarship kayak aku, and see you later alligator. Bye bye.